Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ananda sekalian, kita lanjutkan pelajaran tematik kita. Hari ini kita belajar bagaimana tips membuat pantun ya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Masing-masing Ananda berdoa di rumahnya dengan doa yang sudah Ananda hafal. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Ananda sekalian, dalam membuat pantun ini gampang-gampang susah ya. Ada orang yang susah membuat pantun karena tidak cocok, antara sampiran dan isinya tidak cocok akhirnya. Ada juga yang gampang sekali sampai tidak perlu mencatat, dia langsung omongkan, akhirnya langsung jadi pantun. Nah, di sini kita akan buat tips bagaimana menulis pantun ya. Yang pertama adalah kita harus ketahui dulu apa ciri-ciri pantun. Yang sudah kita bahas kemarin ada 4 ya. Nah, itu diingat-ingat. Kemudian yang tips berikutnya adalah buat dulu isinya. Kita sudah ketahui baris ke-1 ini baris ya. Nanti kita buat baris ini, baris nanti. Baris kedua, 3, 4. Baris 1 dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, dalam buat pantun buat dulu isinya ya. Buat dulu dalam menulis pantun, buat dulu isinya. Jadi kita buat dulu isinya. Misal kita ambil tema apa ini? Bantu orang tua ya. Bantu orang tua. Kita buat isi dulu. Baris ketiga dan keempat ini adalah isi dari pantun. Ini sampiran. Oke, isi dulu. Saat ibu kita buat saat ibu masak di dapur. Nah, kita hitung dulu deh. Ada berapa suku katanya di sini? Kemarin masih ingat gak? Kemarin masih ingat kan? Dalam satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, ingat ini ya. Ingat ini. Satu baris itu 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung baris ketiga. Apakah sudah memenuhi syarat? Kita hitung suku katanya. Saat ibu masak di dapur. Ada 9 suku kata. Berarti sudah cocok ya. Sudah 9 suku kata. Berarti dia sudah berada di antara 8 sampai 12. Ini benar. Cocok. Ada 9 suku kata di sini. Terus yang baris keempat apa? Saat ibu masak di dapur, aku turut membantu pekerjaannya. Coba. Aku turut membantu pekerjaannya. Nah, kita hitung apakah suku katanya sudah berada antara 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung. Aku turut membantu pekerjaannya. Oh, pas 12. Berarti masih boleh. Pas 12 suku kata ya, masih boleh. Kalau 13 tidak boleh. Berarti ini boleh. Nah, sekarang itu kita buat sampirannya. Dalam membuat sampiran Anda harus disamakan suku kata terakhirnya ya. Ini suku kata terakhirnya adalah pur. Ini suku terakhirnya adalah nya. Maka dalam membuat isinya, dalam membuat sampiran itu suku katanya harus pur terakhirnya. Apa kira-kira kita buat sampiran? Sampiran itu terserah apa, tentang apa. Karena ini hanya basa-basi. Ya. Misalnya pergi ke pasar beli es campur. Nah, cocok ya. Pergi ke pasar beli es campur. Pur yang harus sama terakhirnya. Kita tulis. Pergi ke pasar beli es campur. Nah, cocok ya. Pergi ke pasar beli es campur. Pur yang harus sama terakhirnya. Kita tulis. Pergi ke pasar beli es campur. Pergi ke pasar beli es campur. Pur yang harus sama terakhirnya. Kita tulis. Pergi ke pasar beli es campur. Pur yang harus sama terakhirnya. Kita tulis. Pergi ke pasar
kalau kita tulis es kacang hijau, terakhirnya kan jo, maka tidak pas karena kita mau samakan di sini dengan pur. Berarti kita harus cari kata yang cocok. Pur terakhirnya. Bisa es campur ya. Es campur. Atau bisa juga pergi ke pasar beli kapur. Boleh juga pergi ke pasar beli kapur karena terakhirnya adalah pur. Nah, yang jelasnya adalah yang jelasnya suku kata terakhirnya adalah pur. Nah, ini saya kita ambil sudah ditulis, pergi ke pasar beli es campur. Nah, pur kan terakhirnya. Yang kedua, yang sama dengan nya. Suku katanya harus terakhirnya adalah nya. Berarti kita buat di sini yang terakhirnya adalah nya. Lihat kue yang ada selainya. Nah, lihat kue yang ada selainya. Nah, saya tandai lagi ya. Ini suku kata terakhirnya adalah pur ya. Ini suku kata terakhirnya adalah nya ya. Sebelum kita baca utuh, kita lihat lagi kembali apakah sudah memenuhi syarat 8-12 suku kata. Baik, kita lihat baris pertama, kita hitung suku katanya. Pergi ke pasar beli es campur. 10 suku kata. Berarti boleh ya, karena dia berada antara 8-12. 10 itu berada di antara 8-12. Ya, baris kedua. Lihat kue yang ada selainya. 10 juga. Berarti boleh. Ini boleh ya. Baik. Ini sudah sama. 1 harus sama dengan 3, 2 harus sama dengan 4. Karena polanya apa kemarin polanya? Pola pantun apa? Bersajak AB. Ya. Pola pantun ya, sajak bersajak pantun bersajak AB. Artinya baris ke-1, baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua harus sama dengan baris ke-4. Pur harus sama dengan baris pertama ini pur, maka harus sama dengan baris ketiga pur juga. Baris keduanya harus sama dengan baris keempatnya. Nah, coba kita baca utuh. Pergi ke pasar beli es campur. Lihat kue yang ada selainya. Saat ibu masak di dapur, aku turut membantu pekerjaannya. Nah, sudah selesai pantun kita. Berarti kita telah membuat satu buah pantun yang bagus. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, saya hapus coba ini samping ini biar bersih. Nah, begitu nandanya cara membuat pantun. Jadi, yang pertama dibuat adalah sampirannya. Buat dulu, yang pertama dibuat adalah isinya dulu. Isinya dulu yang dibuat ya, yaitu baris ke-3 dan baris ke-4. Jadi yang dibuat pertama baris ke-3 dan baris ke-4. Ini dulu yang dibuat isinya. Apa kira-kira yang mau kita buat isinya? Kemudian nanti cari sampirannya, baru buat sampirannya baris 1 baris kedua. Cocokkan terakhirnya ya. Cocokkan suku kata terakhirnya sehingga dia bersajak AB. Mudah-mudahan bisa dipahami Anda pembahasan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.